Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan sedikit sejenak untuk duduk berfastabiqul khairat dengan mencoba memahami doa itu dapat mengubah atau menolak takdir. Hadirin yang berbahagia, dalam Islam konsep takdir atau seringkali kita sebutkan dengan ketetapan Allah, dengan nama dalam agama kita dikatakan qada dan qadar, seringkali menjadi topik yang kompleks dan kemudian kadang membingungkan kita. Apakah semua yang terjadi adalah merupakan ketetapannya sudah mutlak ataukah bisa dirubah? Jika demikian, maka apa gunanya kita berdoa kepada Allah? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tentu akan kita bahas dalam kajian ini dengan fokus pada peran doa sebagai salah satu sebab bisa mempengaruhi takdir yang Allah berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah tegaskan kepada diri kita, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, wahai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat di atas jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah menunjukkan kepada kita betapa dekatnya Allah dengan hambanya, terkait janji yang Allah berikan kepada hamba-hambanya akan dikabulkan melalui doanya. Bahkan ini bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, la yaruddul qada'i illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak takdir qadanya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan doa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini adalah landasan utama bagi diri kita untuk memahami bahwa doa memiliki peranan aktif dalam mengubah dan menolak takdir yang Allah berikan kepada diri kita. Tentu pemahaman ini harus disertai dengan keyakinan bahwa doa itu sendiri adalah merupakan bagian dari takdir Allah, yaitu takdir yang menyebabkan terjadinya perubahan pada diri kita. Hadirin yang berbahagia, memahami konsep takdir, qada dan qadar harus kita pahami dari dua jenis. Yang pertama, takdir mukram, artinya takdir yang mutlak. Ini adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia, seperti waktu kematian, jodoh, rizki yang telah Allah tentukan kepada diri kita, dan rahasia Allah yang hanya Dia yang mengetahuinya. Yang kedua, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, takdir muallak, artinya takdir yang bergantung. Ini adalah takdir yang bisa berubah tergantung pada usaha dan doa manusia itu. Contohnya, penyakit yang kita miliki bisa tersembuhkan dengan usaha dan doa yang kita lakukan. Dengan demikian, doa bukan upaya menentang takdir, melainkan sebuah sebab atau ikhtiar yang telah Allah tetapkan untuk mengubah satu takdir ke takdir berikutnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, menjelaskan bahwa doa dapat menolak takdir karena doa adalah bagian dari sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dapat menolak balah atau musibah yang datang kepada diri kita. Sebagaimana tameng dapat menolak anak panah. Beliau menyamakan doa dengan tameng yang melindungi kita dari takdir buruk.
Kemudian Imam Al-Nawawi menyampaikan kepada kita, beliau berpendapat bahwa takdir yang ditolak oleh doa adalah takdir yang sifatnya muallak. Doa itu sendiri adalah takdir, dan ketika takdir bertemu dengan takdir, maka keduanya saling berinteraksi dan Allah akan menakdirkan yang lebih baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dan beliau menjelaskan bahwa doa adalah merupakan bagian dari qadar. Ketika seorang hamba berdoa, maka Allah akan mentakdirkan baginya kebaikan karena doa tersebut. Jadi doa yang kita panjatkan adalah bagian dari takdir Allah yang akan membawa kita kepada kebaikan. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan tentang pertarungan antara doa dan musibah. Menurut beliau, jika doa lebih kuat dari musibah, maka akan menolaknya. Jika musibah lebih kuat, maka musibah akan terjadi. Tetapi doa akan meringankannya. Dan jika keduanya seimbang, maka keduanya akan saling menghalau, sehingga tidak ada yang menang. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tujuan kita dalam mempelajari hal ini yang pertama, agar kita paham bahwa sesungguhnya doa adalah salah satu bentuk ibadah tertinggi, karena di dalamnya terdapat pengakuan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa adalah sebab perubahan. Dia bukan alat untuk menentang takdir, melainkan sebab yang telah ditetapkan Allah untuk mengubah takdir pada diri kita. Yang ketiga, keyakinan adalah merupakan kunci. Maka berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yang keempat, doa menguatkan hati. Saat berdoa, kita merasa dekat dengan Allah, sehingga hati menjadi lebih tenang dan optimis. Yang kelima, perbaiki diri. Agar doa dikabulkan, kita harus juga berusaha memperbaiki diri, menjauhkan diri kita daripada bermaksiat, dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, jangan berhenti untuk terus berdoa meskipun belum melihat hasilnya. Bisa jadi Allah sedang menunda atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang ketujuh, doa adalah merupakan senjata kaum mukmin. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, doa adalah merupakan senjata seorang mukmin, karena ia adalah merupakan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi setiap kesulitan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa doa bukanlah sebuah tindakan yang sia-sia, melainkan sebuah sebab yang telah Allah tetapkan untuk menolak atau mengubah takdir. Konsep ini mengajarkan kita bahwa takdir bukanlah sebuah penjara yang mengurungi kita dalam ketidakberdayaan. Sebaliknya, ia adalah sebuah medan yang memberikan ruang bagi kita untuk berusaha, berikhtiar, dan yang terpenting adalah selalu senantiasa berdoa kepada Allah. Dengan memahami bahwa doa adalah bagian dari takdir itu sendiri, yaitu takdir yang mendatangkan kebaikan, kita akan semakin yakin bahwa setiap permohonan kita yang kita panjatkan tidak akan pernah luput daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teruslah kita berdoa dengan hati yang penuh harapan, dengan keyakinan yang kuat, karena sesungguhnya doa adalah jembatan yang menghubungkan hamba dengan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.